Abis, boleh memperkenalkan diri sendiri Mbak Ani. Oke guys, selamat datang di new podcast kita kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Oke, nama saya Anindita Rana Sudita. Dan langsung saja, mungkin ada narasumber kita yang manis yang dipandang gak habis-habis. Kepada Mbak Rini Linda dipersilakan. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat bahagia selalu. Apa nih kesibukannya kali ini? Kesibukannya ngerjain makro produksi ya Kak ya, semester 5 gitu. Serba-serbi produksi lah ya. Betul sekali. Ya sebelumnya kita minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh silahkan Mbak. Oke, halo guys, kita di new podcast ya. Thank you banget nih sama tim kreatif ya. Thank you banget dan juga sama dua host yang kece boleh ini. Dan tentunya kali ini saya sendiri Didi dan Basuti, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN Profesor Didi saya Budi Suwi Purwokerto. Jadi kenapa kita mengundang Mbak Rini sebagai narasumber kita kali ini karena Mbak Rini itu Mahasiswa dari komunikasi yang terbiasa mengenal dengan dunia media gitu ya Mbak. Iya, jadi ya pastinya tahu mengenai media itu apa gitu. Dalam podcast kita kali ini kita akan bahas seputar apa sih itu new media. Apa kalian tahu apa itu new media? Jadi new itu kan baru, media ya media berarti pemediaan yang baru, kebaruannya media. Mungkin seperti itu. Ya, secara singkatnya. Untuk lebih detailnya mungkin ada narasumber kita yang manis ini yang bisa menjawab apa itu sih new media dalam ranah pendidikan itu sendiri. Karena kita kan sebagai mahasiswa ya, jadi dalam dunia pendidikan itu new media itu seperti apa menurut Mbak Rini? Oke, mahasiswa atau mahasiswi ya? Mahasiswa. Oke, jadi teman-teman sendiri mungkin lebih lebih tahu dari saya. Kebetulan kalau saya sendiri itu new media dalam bidang pendidikan ya. Jadi kurang lebih ya media itu kan sesuatu wadah gitu ya untuk mentransformasikan informasi dan juga menerima informasi. Pokoknya teman-teman di sini pasti nggak lepas dari Instagram, Twitter, WhatsApp gitu kan, YouTube, TikTok, nah dan lain-lain gitu. Dan kalau di pendidikan ataupun mungkin kalau misalnya di media informasi itu ada koran, ada pokoknya ada apa lagi ya, ada e-paper gitu. Tapi kalau misalnya di bidang pendidikan ya berarti itu ada mungkin ada Google Classroom ya kan, terus ada yang buat daring, ada Zoom dan juga Google Meet kayak gitu. Pokoknya seputar aplikasi-aplikasi yang memang itu baru dan juga dikreativitaskan untuk menambah variatif informasi dan tentunya untuk meningkatkan kualitas informasi. Oke. Jadi seperti itu ya di media dalam pendidikan menurut Mbak Rini. Kemudian menurut Mbak Rini dampak negatif dan positif dari adanya media di masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa itu pada saat ini tuh new media dampaknya itu yang dari segi positif dan negatif itu bagaimana menurut Mbak Rini Linda sendiri? Oke, jadi kalau misalnya kalian sendiri itu pasti merasa nggak sih kalau berita hoax atau berita negatif itu sering banget lebih cepat tuh ya gitu kan? Maaf ini bukan gimmick, ini memang kebetulan ya. Jadi kalau menurut saya sendiri negatifnya ya itu berarti membawa ketidakberuntungan gitu ya, misalnya kayak fitnah. Kemarin saya lihat ya itu tentang buku entah di negara mana, tapi nggak tahu ini teman-teman bisa cross check ya. Jadi kita di sini belajar cross check juga nih ya sebelum sharing kita harus menyaring gitu ya. Kayak kita menyaring jus gitu kan supaya bibir yang paling bagus gitu ya, airnya lebih halus gitu lah ya, lebih halus. Tapi di sini beda guys, jadi kita nyaring informasi itu yang memang benar-benar harus saling gitu. Sebelum kita mau share itu kita harus berpikir dong, ini negatifnya ini, bagusnya ini kayak. Kalau saya sendiri negatifnya itu banyak banget mungkin beberapa kalangan kelompok yang pecah gara-gara informasi negatif atau mungkin fitnah, kubu A sama kubu B itu pecah
pecah gitu gara-gara informasi doang guys. Padahal itu belum diklarifikasi gitu ya. Dan yang kedua itu banyak banget munculnya hoax ya, yang mana itu bisa merugikan pihak A atau pihak B. Kita nanti muncul suatu masa, yaitu masa yang mungkin ini pemilu gitu ya, itu kan sangat sensitif, teman-teman semua harus juga lebih aware politik gitu lah ya, lebih berhati-hati untuk bermedia. Tapi kalau misalnya sisi negatifnya lainnya lagi, itu kita jadi lebih individualis, rasa nggak sih? Iya. Kayak apa tuh kayak, Min, aku kepengen main kesini yuk. Enggak lah, aku mau streaming aja mainnya gitu. Serba-serbi media gitu Iya, ya. serba-serbi media. Kalau misalnya Novia diajak, Nov, kamu ngaji, enggak aku streaming aja gitu. It's okay nggak apa-apa, tapi lebih baiknya kita ada imbang gitu ya, balance antara di media iya, di offline juga iya. Kalau dari sisi positifnya, ini sisi negatifnya berarti kan mengurangi rasa sosial ya. Kalau sisi positifnya itu banyak banget, gengs. Jadi kalian sendiri tuh tahu ya kalau media itu untuk menginformasikan, bisa untuk jualan juga gitu kan. Juga bisa untuk mentransformasikan informasi pendidikan. Banyak banget orang-orang yang dari Indonesia kuliah di luar negeri dan di Oxford ataupun yang lainnya, terus dapat S2-nya itu cuma lewat handphone gitu kan, lewat media gitu. Itu bagus sih menurut aku, itu positif. Terus yang kedua itu kayak lebih nambah relasi gitu. Nah, nambah relasi di sini tuh kayak untuk pengupgradean skill dan juga personalitas kita. Terus yang ketiga itu kita itu jadi lebih lebih bisa melihat perspektif mana aja sih yang harus kita lihat kalau ada kasus A, B, C. Kita bisa search, oh ya kalau menurut ini bapak ini A, bapak B ini gini gitu. Jadi kita itu tahu perspektif mana yang harus kita potong cut buat enggak kita ambil gitu. Ya, berarti kan dari dampak negatifnya di media kan kayak banyaknya penyebaran berita hoax ya, itu informasi hoax gitu. Dan berarti kita ya sebagai mahasiswa dan bukan juga mahasiswa sih ya, anak-anak SD juga, berarti kita itu perlu mempelajari atau memahami yang namanya literasi media. Right, Ya, kan? Ya, karena mereka yang memiliki literasi media yang baik, mereka tuh cenderung lebih kritis gitu loh, atau mereka menerima informasi gitu. Jadi mereka itu lebih dulu menganalisis informasi yang mereka terima. Betul banget gitu. Tanpa terus mencari apa sih berita itu yang benar gitu. Dan mereka juga pasti bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi literasi media itu cukup penting ya. Betul sekali, karena literasi media itu dari sejak dini pun kita harus menanamkan itu sama kita. Misalnya lihat tontonan ya emang harus benar-benar dari channel YouTube-nya apa. Kita scan dulu nih channel YouTube, terus channel TV yang harus ditelusuri gitu ya. Betul, ya. Jadi kita emang harus memprotek anak-anak kecil juga dari hal-hal yang emang bisa keluar dari batas wajar ya. Apalagi kalau hanya dengan konten. Sekarang kan nggak cuma anak dewasa yang bisa kenal dengan dunia TikTok, YouTube, anak kecil pun pasti tahu dan Lebih cepat ya. Nah, betul. Kalau lihat konten, apalagi lagi masa perkembangan, oh ini kayak gini gitu, pasti langsung menyarinya. Betul. Apalagi ibu-ibu ya, ibu kan sekalinya Gampang. terus dapat informasi terus langsung Gampang disebar share. Di keluarga biasanya. Kapan siapa tahu berita itu tuh berita yang palsu atau Ya buat bapak-bapak juga biasanya share di berita rodaan ya. Ya buat bapak Mas Ndo juga sebenarnya emang harus berhati-hati sih, karena suatu berita itu bisa memecahkan suatu kelompok. Berarti kita harus hati-hati gitu. Karena untuk menyatukan kelompok itu gak mudah kalau udah ada konflik gitu ya. Nah, terus menurut Mbak Rini sendiri, Mbak Rini itu sudah memiliki literasi media yang baik apa belum? Oke, kalau dari aku sendiri, aku SMP udah suka baca buku dan juga sudah mengaplikasikan IT gitu ya. Karena ada les juga kayak di SMP. SMA juga ada. Kebetulan SMA aku mengelola tim sama sedikit mengelola majalah juga sebagai tim peneliti di SMA. Jadi memang harus mengcross check mana sumber yang bagus dan juga ciri-ciri hoax itu mengarah kemana dan juga ada lebih mendominasi apa gitu. Bisa diciri-cirikan segala hoax.
sudah belajar sejak dini gitu ya. Ya sudah sih, karena sama saya ini bukan dunia. Beda tipis. Iya. Oke, mungkin cukup dari new media itu sendiri dari segi positif dan negatif. Selanjutnya mungkin ada apa sih tantangan utama yang bisa dihadapi oleh new media dalam menjaga integritas informasi dalam penyebaran berita palsu atau hoax gitu? Tantangan utamanya itu bagaimana? Kalau tantangan utamanya pasti kita bakal mungkin ya namanya apalagi kita mahasiswa ya, gampang labil gitu kan ya, gampang tersulut emosi ya, jadi kita harus bisa berpikir 3-4 kali sih, karena berpikir 1 kali itu negatif, 2 kali itu positifnya dari suatu berita, 3 kalinya kita berpikir menganalisis, 4 kalinya kita bisa menyimpulkan apa itu. Terus juga yang kedua, kita lebih memperbanyak kayak circle yang memang itu membangun kita ke arah progresif gitu. Energi positif, energi positif vibes gitu kan. Karena kalau kita surveinya negatif, terus nanti kita merambah ke orang-orang yang negatif lagi, pasti kan nambah-nambahnya negatif. Tapi sih kalau aku tantangannya emang kita mahasiswa emang harus bisa menjadi agent of change dan juga harus bisa memfilter semuanya sebelum kita nanti KKN gitu. Kalau gitu sih. Dalam selanjutnya untuk menghadapi dunia yang lebih nyata gitu. Kalau sekarang kan bukan dunia goiga, Iya. masih global warming. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Pertanyaan sesi kita ini. Oke. Jadi menurut Mbak Rini, bagaimana sih generasi mendatang itu melihat peran new media dalam kehidupan sehari-hari mereka? Generasi media mendatang berarti kan anak-anak yang kita Iya. ya. Gen Z berarti gen apa? Aku belum bisa memprediksikan ya. Kurang lebih pas angkatan aku, pas kakak kelasnya aku mungkin sekarang umur 30-an, itu memang melihat media itu suatu wadah yang memang di situ hanya memasang informasi, bukan informasi sama hiburan. Tapi kalau kita angkatannya kita, masalah kita, itu di situ kita lebih banyak hiburannya nggak sih? Iya. Kita lebih banyak kakaknya ini, ya media ini buat hiburan, aku buat mencari hiburan. Karena apa? Karena kita sudah memasuki mungkin kayak rawan sama katanya rawan sama mental health, yang mana kita hanya mencari pelecehan gitu kan. Tapi kita sendiri bisa mencari pelecehan itu dari informasi-informasi yang memang mungkin masukan kita sama masukan kita. Jadi kalau saya lihat berarti kedepannya sekarang aja AI udah bisa meramah anak-anak betul. Dan ada yang buat apa ya kayak pembelajaran masa depan gitu kan ya. Jadi semua itu kayak bisa diprediksi dari kita. Nah di situ mungkin kalau saya lihat anak-anak nanti itu pasti mereka akan mengombinasikan yang positif itu untuk membangun, yang negatif itu bisa untuk menghasilkan yang mana jadi melatih anak-anak kita atau adik-adik kita lebih ke misalnya kita membaca buku ya, menurut saya buku yang fisik aja sih, buku yang fisik. Terus juga kalau misalnya mau main coding atau apapun ya harus emang dia ranahnya ranah positif gitu ya, karena untuk mungkin untuk sekolah, kalau enggak mungkin emang dia ada agensi yang positif benar-benar di garasi positif gitu. Aku sih kayak gitu. Jadi kurang lebih tantangan kita memang luar biasa karena tantangan kita yang musuh kita. Berarti dari segi tantangan dan untuk generasi mendatang itu sendiri harus lebih berhati-hati dalam bermedia gitu ya. Harus mengambil dari segi positifnya, harus dididik sejak dini gitu. Karena nggak cuma untuk orang dewasa, anak kecil pun sudah bisa bermedia untuk saat ini. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya punya adik nih, ya bapak ibu semuanya mas mbak bisa banget diawasi lah ya, karena kita selain sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai orang yang lebih dewasa dari adik-adik, atau mungkin orang yang lebih muda daripada bapak dan juga ibu, itu kita harus bisa menjaga semuanya gitu. Karena salah bicara undang-undang IT yang datang ya, salah ngomong undang-undang IT, terus jeblosin penjara juga nggak main-main gitu. Ada undang-undang yang memang sudah mengikat, entah itu dendanya uang ataupun penjara. Jadi dimanapun kita berada dan dimanapun kita menggunakan media harus bijak.
intinya harus bijak dalam bermedia kalau sudah belajar strategi gitu agar nanti kelak bisa membedakan mana sih yang positif dan mana sih itu hal yang negatif dalam bermedia itu ya bang mungkin kurang lebih gitu termasuknya kan dengan mempelajari transmedia gitu, terutama dengan Bu Anipa. iya Bu Anipa ya biasanya selamat sore Bu Anipa selaku pemimpin kita dalam mempelajari literasi media. Ya mungkin itu ya 4 pertanyaan dari kita mengenai media. Mungkin teman-teman sudah bisa mempelajari apa itu new media itu sendiri ya dari segi positif, negatif, tantangan dan apa sih pembelajaran untuk generasi mendatang itu sendiri. Atau mungkin teman-teman bahkan lebih tahu gitu ya. Pokoknya dimanapun berada kita harus belajar dan juga kita harus hidup yang bagus itu emang hidup yang bisa bermanfaat buat orang. Ya, betul. Oke, Mungkin cukup sekian new podcast kita pada kali ini. terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau mendengarkan podcast kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, tapi kita harus tepuk tangan sih untuk narasumber. Memang nggak salah pilih gitu ya. Nggak salah coblos. Meskipun lagi Musim pemilu jadi nggak salah coblos. Oke gitu aja dulu guys, thank you banget. Oke, mungkin itu aja ya materi yang kita sampaikan pada hari ini mengenai new podcast. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton di podcast kita. Semoga materi yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi Mungkin bisa diterapkan untuk kehidupan teman-teman semua ya dan kita juga yang masih belajar juga. Okay, thank you very much. Goodbye.